Oke semuanya, hari ini kita akan membahas bab baru yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, jadi klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi adalah kegiatan untuk menggolongkan dan memberikan nama terhadap makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Jadi kalau kita lihat ada persamaan ciri-cirinya, biasanya bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Seperti itu. Berikutnya di sini ada taksonomi. Jadi di bab biologi, jadi ada salah satu ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi khusus, namanya adalah taksonomi. Jadi bisa dilihat taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Next adalah tujuan klasifikasi. Jadi pertanyaan di sini adalah apa sih tujuannya kita harus melakukan klasifikasi? Kamu bisa cek di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup yang berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi kalau kamu lihat ada satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain yang memiliki ciri-ciri yang sama, biasanya memungkinkan untuk dimasukkan dalam satu kelompok. Contoh, misalnya kamu lihat ada monyet dan kera itu memiliki ciri-ciri yang sama, jadi bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Contoh, karena kamu bisa lihat si monyet ini akan berbeda dengan kuda. Kamu bisa lihat deskripsinya, misalnya monyet punya ciri A, B, C, D, E, lalu kuda memiliki ciri A, B, C, D, E. Jadi kamu bisa lihat perbedaannya dan kamu bisa lihat, oh ini kelas A, ini kelas B. Gitu. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Contoh, karena kelas-kelas tersebut, menurut informasi, kita memiliki hubungan kekerabatan sama orangutan, sama gorila, sama monyet. Tapi bukan berarti kita adalah mereka ya. Hanya memiliki hubungan kekerabatan karena ada kehidupan. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi mungkin sekarang kalau kita bisa lihat nih, ada beberapa jenis makhluk hidup yang mungkin belum pernah ditemukan sama manusia, dan kalau udah ditemukan kan perlu dikasih nama. Nah, klasifikasi itu dilakukan biar dilihat, oh dia kelas apa, oh dia harusnya satu kelompok dengan siapa, penamaannya. Oke, yang berikutnya adalah macam klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya akan menjabarkan ada 3 jenis sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan. Kenapa disebut sistem artifisial? Karena ini dibuat oleh penelitinya sendiri. Jadi sistem ini berdasarkan aturan-aturan peneliti yang mereka buat sendiri. Contoh, ada ukuran, ada bentuk, dan habitat yang mereka atur sendiri. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang dulu. Contoh ada Aristoteles sama Theophilus. Yang kedua adalah sistem natural atau alami. Sistem ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sisi eksternal dan internal. Jadi dalam tubuh makhluk hidup itu, sisi internal itu namanya anatomi. Sedangkan sisi eksternal itu namanya morfologi. Jadi dilihatnya dari situ. Karena orang yang menemukan sistem ini mengatakan jika setiap makhluk hidup itu memiliki bentuk yang berbeda. Jadi ketika ada makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, berarti mereka adalah spesies yang sama. Gitu. Yang terakhir adalah sistem filogenetik. Sistem ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan secara evolusioner. Jadi dilihatnya di sini adalah ada persamaan struktur tubuh. Dilihatnya dari morfologi dan anatomi lagi. Yang kedua, menggunakan biokimia perbandingan. Yang ketiga, berdasarkan genetika modern. Jadi dilihat ada persamaan genetik atau tidak. Kalau ada persamaan genetik, bisa dilihat ada hubungan kekerabatan. Kekerabatan itu apa? Jadi misalnya binatang A sama binatang B memiliki kerabatan, mungkin mereka adalah satu keluarga atau satu family. Klasifikasi makhluk hidup ini nggak bisa asal. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan
sebelum akhirnya kita mengelompokkan makhluk-makhluk tersebut. Di sini ada 5 langkahnya. Yang pertama, 2 atau lebih spesies dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk genus namanya. Lalu beberapa genus yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan membentuk famili. Berikutnya, beberapa famili ini dikelompokkan untuk membentuk ordo. Lalu beberapa ordo dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan membentuk kelas atau klasis. Dan beberapa klasis atau kelas dikelompokkan untuk membentuk filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Dengan cara-cara tersebut, lalu terbentuklah urutan-urutan hierarki atau tingkatan klasifikasi. Jadi yang pertama adalah kingdom, divisi, atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Gitu. Perlu diingat berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut, kadang-kadang ada 2 tingkatan dalam satu sub-sub, seperti subkingdom, subfilum, subordo, dan subfamili. Jadi, berdasarkan tingkatan itu, semakin ke atas, hubungan kekerabatan berarti semakin jauh. Tetapi semakin ke bawah, hubungan kekerabatan semakin dekat. Jadi semakin sama berdasarkan ciri-cirinya. Berikutnya adalah pemberian nama pada makhluk hidup. Jadi saat memberikan nama untuk makhluk hidup, ada yang dinamakan dengan binomial nomenklatur. Jadi binomial nomenklatur ini adalah metode pemberian nama pada makhluk hidup. Jadi diciptakan oleh Carolus Linnaeus. Jadi Carolus Linnaeus ini juga tadi adalah orang yang mencetuskan sistem klasifikasi natural atau alami. Dia disebut juga bapak klasifikasi karena dia adalah orang yang menemukan sistem klasifikasi tersebut. Kenapa disebut binomial nomenklatur? Jadi ini penamaan makhluk hidup berdasarkan 2 kata yang menggunakan bahasa Latin. Sekarang kita akan membahas cara memberikan nama berdasarkan aturan klasifikasi. Jadi aturan memberikan nama ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus yang tadi sudah memberikan pandangannya mengenai binomial nomenklatur. Jadi binomial nomenklatur ini adalah cara untuk menamai makhluk hidup berdasarkan 2 kata. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kata pertama menunjukkan tingkat genus, dan kata kedua menunjukkan tingkat spesies. Tadi kan namanya berdasarkan 2 kata. Jadi kata pertama itu genusnya, lalu kata kedua adalah spesies. Next, yang kedua adalah nama tingkat genus ditulis dengan huruf awal kapital, jadi hurufnya besar, dan tingkat spesies ditulis dengan huruf awal kecil. Yang ketiga adalah jika ditulis dengan huruf tegak, kedua kata harus digarisbawahi atau ditulis miring. Contohnya tadi, Oryza sativa atau padi. Oryza sativa O-nya besar, S-nya kecil. Ya, berdasarkan aturan nomor 2. Tapi karena ditulis huruf tegak, makanya digarisbawahi. Atau kalau tidak ditulis miring, Oryza sativa seperti yang kamu lihat di sini. Lalu berikutnya, jika nama terdiri dari lebih dari 2 kata, kata kedua dan ketiganya harus digabung atau diberikan tanda penghubung. Di sini ada tanda strip ya. Contoh adalah Hibiscus rosa sinensis. Jadi ini digabung rosa dan sinensisnya. Atau ditulisnya kayak gini, Hibiscus rosa strip sinensis. Sebelum kita mulai ke aturan berikutnya, jadi di tingkatan klasifikasi ini bisa ada sub-subnya. Nah, termasuk ada yang namanya subspesies. Jadi, di aturan berikutnya, jika memiliki subspesies, nama ditambahkan pada kata ketiga. Jadinya berubah. Bukan binomial nomenklatur lagi, tapi menjadi trinomial nomenklatur. Contohnya, kucing rumah, ini namanya Felix maniculata domestica. Tuh. Jangan lupa aturan untuk menulis miring atau menggarisbawahi. Yang terakhir adalah nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama. Contoh Zea mays L. Nah, L ini merujuk Linnaeus atau orang yang memberikan nama. Jadi ini tuh nama dari jagung. Berdasarkan tingkatan-tingkatan klasifikasi yang sudah kita bahas tadi, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang akan kita bahas mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Yaitu macan tutul. Ya, dia kingdomnya Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mamalia,
ordonya adalah Carnivora, familianya adalah Felidae, genusnya adalah Panthera, sehingga spesiesnya adalah Panthera pardus.